Wisata bersejarah ada kaitannya dengan eks-pabrik gula Semogalur yang kini hanya tersisa puing-puingnya saja. Namun masih banyak bangunan rumah warga yang masih mempertahankan bentuk rumah peninggalan zaman Belanda. Makamnya sendiri kurang terawat dan kurang renovasi. Sejarah kemerdekaan Indonesia, utamanya sejarah TNI AU, tak lepas dari peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VTCLA di Desa Jatingarang, Tamanan, Banguntapan, Bantul pada 29 Juli 1947, Komodor Muda Udara, Agustinus Adi Sucipto. Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh dan Opsir Muda Udara I. Adi Sumarmo gugur dalam serangan yang dilancarkan Belanda pada sore hari, namun, dalam peristiwa tersebut ada beberapa tokoh terlupakan. Mereka adalah pilot berkebangsaan Australia, Wing Commander Alexander Null Constantine beserta istrinya, serta kopilot berkebangsaan Inggris Squadron Leader, Roy Hazlehurst. Korban tewas lain adalah teknisi berkebangsaan India, Bidaram dan Zainal Arifin seorang wakil perdagangan Republik Indonesia di Singapura. Setelah hampir 70 tahun peristiwa itu berlalu, jejak dan makam warga Australia yang ikut berjasa dalam sejarah Indonesia ini mulai terkuak. Kuat diduga Alexander Null Constantine dimakamkan di tempat pemakaman umum Sasanalaya atau Candilaya atau lebih dikenal dengan makam Kerhof yang berada di Jalan Ireda 4, Kota Yogyakarta. Lokasi makam tersebut tepatnya berada di belakang atau sebelah timur pura wisata. Misteri letak pasti makam pilot dan kopilot pesawat Dakota VTCLA, Alexander Null Constantine dan Roy Lance Hazlehurst, bisa ditelusuri dari sejumlah dokumen berupa foto berwarna tahun 1966. Tribun Jogja memperoleh foto-foto tersebut dari seorang peneliti Australia bernama Michael Kramer yang didapatnya dari Jeffrey Constantine, keponakan Alexander Constantine. Michael Kramer sengaja menghubungi Tribun Jogja dalam upayanya menelusuri jejak Constantine setelah pada medio September 2013. Tribun Jogja pernah melakukan investigasi makam Alexander Constantine dan Roy Hazlehurst. Hasil investigasi tersebut, diduga kuat makam Alexander Constantine dan Roy Hazlehurst berada di TPU tersebut. Saat liputan khusus Tribun Jogja menggambarkan makam Constantine hanya berupa gundukan tanah yang di bawahnya pernah ditemukan lapisan beton, beton ini terungkap saat pihak makam membangun toilet. Meski sempat berdiri tepat di atas makam, toilet tersebut akhirnya digeser ke utara lantaran saat sudah muncul kecurigaan bahwa di bawah toilet yang dibangun adalah makam orang penting. Pada sebuah pemakaman umum warga yang terletak di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, terdapat satu makam Belanda yang kondisinya cukup memprihatinkan. Pada makam tersebut tertulis, Hier onder rust John Heer Hermanus Volkert van Ingen, Ridder der Militaire Willemsorde, Kapitein der Infanterie, Hij verloor zich dierbaar leven in ENGVH tegen de Muitelingen op 28 Desember 1828 Tenanggoelan, met 31 Zijner Brave ondergeschickten. Yang artinya adalah, telah beristirahat dengan tenang. John Heer, gelar kehormatan sejenis, berdasarkan plakat nama di makam yang kondisinya cukup sulit terbaca, makam ini milik Hermanus Volkert van Ingen, seorang kapten infanteri yang tewas pada suatu pertempuran di daerah Nanggulan, Kulon Progo pada bulan Desember tahun 1828. Lalu siapakah Hermanus Volkert van Ingen dan mengapa bisa dimakamkan di tempat tersebut? Pada tahun 1828, daerah Kulon Progo adalah medan perang bagi militer Belanda yang mengejar pasukan Diponegoro. Van Ingen bertugas di Nanggulan di bawah komando Mayor Bauer. Pasukan Mayor Bauer, dalam melakukan pengejaran terhadap pasukan Diponegoro, mendirikan benteng semi-permanen di Dusun Jatingarang. Pembangunan benteng semi-permanen ini adalah bagian dari strategi benteng stelsel yang digunakan oleh militer Belanda untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Dalam strategi benteng stelsel, militer Belanda membangun benteng semi-permanen di daerah yang berhasil direbut dari pasukan Diponegoro.
Kemudian benteng semi-permanen tersebut dihubungkan dengan benteng semi-permanen lain, yang juga didirikan di wilayah yang telah direbut dari pasukan Diponegoro. Dan pada akhirnya, strategi ini sukses mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan membawa Perang Jawa ke babak akhir. Strategi benteng Stelsel sendiri diinisiasi oleh Kolonel Chocius jauh sebelum era Perang Jawa, 1825, 1830, dan pada tahun 1827, strategi dipakai oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock, walaupun pada awalnya sempat ditentang oleh Gubernur Jenderal de Gisignies karena dianggap memakan biaya yang terlalu banyak. Pada rentang waktu 1820, hasilnya, moral pasukan Diponegoro turun karena ruang gerak semakin sempit dan banyak yang tertangkap termasuk Panglima Perang Diponegoro yaitu Sentot Alibasah yang tertangkap pada Oktober 1829. Keberhasilan strategi ini dalam mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830, membuat strategi ini dipakai dalam Perang Paderi di Sumatera Barat yang berhasil ditaklukkan pada tahun 1837. Pada tanggal 20 November 1828, pasukan Mayor Van Bauer berhasil menyerang pasukan Diponegoro yang berkedudukan di sekitar Sungai Progo. Pasca serangan, pasukan Van Bauer ditarik dari posnya di Gedonong dan memperkuat pertahanan di Nanggulan. Pada 20 Desember 1828, Kapten Van Ingen memimpin pasukannya menyerang pasukan Diponegoro yang berkekuatan 1.200 prajurit. Pasca pertempuran, Mayor Van Bauer mendapat informasi dari intelijen militer bahwa akan terjadi serangan balasan dari pasukan Diponegoro dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Informasi dari intelijen juga mengatakan ada kemungkinan serangan balasan tersebut akan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro langsung. Pagi hari, di tanggal 28 Desember 1828, terjadilah apa yang diinformasikan oleh intelijen. Pasukan Diponegoro menyerang Nanggulan. Perkiraan intelijen militer tepat. Terjadi serangan oleh pasukan Diponegoro pada 28 Desember 1828 pada posisi pasukan Mayor Bauer di Nanggulan. Pasukan Diponegoro menyerang dari 3 arah dengan kekuatan terbesar menyerang dari arah timur. Mayor Bauer memerintahkan Kapten Van Ingen yang mengenal dengan baik wilayah Nanggulan untuk mencegat pasukan Diponegoro bersama pasukannya yang terdiri dari pasukan Jawa, Manado dan Madura ditambah pasukan artileri ringan bersenjatakan mortar tangan. Di tengah berjalannya pertempuran, Mayor Bauer mendengar ledakan keras dari posisi Van Ingen. Mayor Bauer dan pasukannya segera bergerak ke posisi Van Ingen dan menemukan pasukan Van Ingen dalam kondisi berantakan dan tersebar akibat serangan pasukan Diponegoro. Mayor Bauer dan pasukannya segera membantu dan menghalau pasukan Diponegoro. Nahas, pasca pertempuran, Kapten Van Ingen ditemukan tewas bersama 31 pasukannya. 2 pasukan Van Ingen hilang dan 12 lainnya terluka parah. Dari pihak Diponegoro, 4 tewas dan 1 luka parah. Van Ingen sendiri dimakamkan di Nanggulan. Versi pertama menyebutkan dia dimakamkan bersama anjing kesayangannya yang ikut tewas dalam pertempuran. Versi kedua menyebutkan dia dimakamkan bersama anak buahnya. Makam Van Ingen adalah situs yang sangat berharga nilai sejarahnya karena sebagai monumen, tetenger, sejarah dari Perang Jawa.